Hello guys. So I'm trying with Instagram. Please be patient with me. So Miss Fajar, can you join immediately? Only this time it works. Halo Fajar. Halo, Hi Fajar. So sorry for the problem with Instagram, but it's really nice to have you. So halo, Dit. yay! Finally, Hai, Dita. after Sorry, tadi some kayaknya ada error ya? while. Yeah, I don't know. Instagram isn't Mm-mm. very kind with me Mm-mm. right now. So, okay, Oke. let's put that aside. Let's welcome nih ya Sobat Geoforce dari Sabang sampai Merauke yang udah setia banget nih nungguin live kita dan semuanya udah rejoin. Halo, sebelumnya apa kabar, Dita? Baik. I'm so good. How about you? Ya, saya juga baik. Wow, ramai banget ya nih, lumayan nih, 30 orang. Aku mau nyapa dulu Okay. nih, boleh nggak nih Yeah, sapa Sobat Geoforce Indonesia nih? Berarti bilangnya sobat ya, sobat-sobat Geoforce. Sobat. Yes. Halo teman-teman, selamat malam. Salam kenal. Hai. Tuh Ini aku udah banyak banget sih dari tadi yang komen hadir-hadir gitu. mm-mm. Wow, ini ada dari mana aja nih? Gimana? Mudah-mudahan pada sehat ya teman-teman di rumah. Amin. Okay, so Fajar, it's really nice to have you here. Kamu excited nggak hari ini, Jar? Parah sih, excited banget. Apalagi mau ketemu MC Hits Givers Indonesia. You know, the thing is, we used to see each other every day, and because of this corona things, kayak kita ketemu sekali-sekali doang kayak gitu ya, Jar. So it's really Mm. nice to see you again, even if it's on screen, ya. Ya, tuh. Wow. Okay. Ada temanku So, juga tuh yang dari Papua nonton. Jauh wah banget. seru banget. Mm. It's really nice for them to join ya. Mm-mm. Oke, karena Sobat Geoforce nih udah nggak sabar banget nih ya, Jar. Kayaknya dari tadi nungguin. Kita langsung masuk aja ke diskusi kita hari ini kali ya. Oke. Jadi kita mau ngomongin apa sih nih, Jar, sebetulnya? Nah, hari ini sesuai dengan judul yang sudah diiklankan kemana-mana nih ya. Jadi, hari ini itu kita lebih membahas ke pengaplikasian GSRW dan tantangannya serta estetikanya nih, Mbak Dita. Soalnya kalau mungkin Oke. dulu itu kan pernah ya, kalau nggak salah sama Pak Jaja ya di season IG ke-11 ya kalau nggak salah. Kalau ini tuh lebih ke gimana sih prakteknya di lapangan gitu, terutama di Makassar. Mungkin di sini banyak sobat-sobat dari Makassar nih. Oke, hold that thought before kita masuk nih ya ke GSRW Makassar yang kamu omongin tadi. Kayaknya banyak deh Sobat Geoforce di sini mungkin belum tahu atau lupa nih gitu ya sama apa sih GSRW itu? Hmm. Oke, nah buat teman-teman atau sobat-sobat Geoforce nih yang baru join mungkin ya, atau mungkin gini, kalau di sini ada teman-teman dari Universitas Jakarta nih bulan lalu kalau nggak salah juga sudah pernah di ini ya di webinar gitu di field trip, bahkan mungkin teman-teman dari Universitas Jakarta sudah bisa melihat langsung nih pada saat itu live langsung dari Makassar. Nah, untuk yang baru-baru mungkin saya sedikit mengulas kembali ya. Apa sih itu Geoforce gitu yang baru dengar? Geoforce itu singkatannya dari Geoforce Segmental Retaining Wall. Apa itu? Jadi GSRW itu yang kita biasa panggil GSRW itu merupakan suatu konstruksi dinding penahan tanah yang terdiri dari lapisan tanah timbunan yang dipadatkan tentunya, kemudian diberikan perkuatan sabuk perkuatan namanya. Kalau yang di Makassar ini kita memakainya disebutnya friction tie seperti itu. Nah, si facing ini sendiri nih yang bisa teman-teman sobat-sobat Geoforce lihat ya, yang kotak-kotak gitu seperti huruf I tapi terbalik itu terbuat dari beton precast dengan akurasi tinggi. Kemudian ada friction tie-nya, itu perkuatannya nanti saya jelasin juga. Kemudian ada pipa itu sebagai drainase dan tentunya ada tanah timbunan seperti itu, Mbak Dita. Oke.
Nah, jadi kan tadi kita udah tahu nih sedikit ya tentang sistem GSRW tadi. Mm-mm. Nah, sekarang mungkin ada Sobat Geoforce nih yang kepo karena oh mungkin udah sering lihat ya beton-beton seperti yang dioprek kayak gitu ya. Ada Mm-mm. yang kecil-kecil bentuknya seperti puzzle, ada juga mungkin yang sedang kayak gitu ya. Mm-mm. Nah, sebenarnya untuk panelnya GSRW ini masuknya tuh tipe yang mana ya, Jar? Bisa di-share nggak? Boleh, boleh nih. Jadi kita share ya. Untuk bentuknya sendiri, si GSRW ini tuh nggak yang kecil-kecil banget. Seperti kan ada juga ya yang kecil-kecil. Jadi ukurannya itu sekitar 1,4 meter untuk tingginya gitu ya ke vertikal. Kemudian untuk lebarnya itu sekitar 1,6 meter. Kemudian untuk tebalnya sendiri itu 20 sentian gitu. Nah, bisa dilihat ya, itu terus itu di samping yang kanan itu kan ada pemasangannya seperti itu. Nanti bagaimana si friction tie-nya dipasang. Jadi dipasangnya itu zigzag seperti itu. Gitu. Untuk gambaran awalnya seperti itu, Mbak Dita. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang perkuatannya nih ya. Jadi perkuatannya sebetulnya ada di friction tie-nya atau sebenarnya di betonnya sih, Jar? Oke. Nah, untuk perkuatannya sendiri itu menggunakan friction tie ya. Kenapa disebut friction tie? Itu tuh dia berbentuk seperti sabuk ya, jadi pipih gitu, pipih. Dia itu terbuat dari serat polyester dengan kuat tarik tinggi yang dilapisi oleh HDPE dan didesain khusus sehingga menghasilkan koefisien geser atau friksi yang tinggi gitu. Untuk kuat tariknya sendiri nih, untuk kuat tariknya sendiri itu dia macam-macam teman-teman. Ada yang 30 kilonewton, ada yang 50, ada yang 75, ada yang 100. Jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan desain tergantung areanya gitu Mbak Dita. Kemudian si friction tie ini juga dia tuh didesain dengan durabilitas yang tinggi juga sehingga tahan terhadap bakteri organik dan asaman dari tanah timbunan itu sendiri. Seperti itu. Oke, nah kayaknya nih Sobat Jover sekarang udah have a little glimpse about apa itu GSRW ya. Hopefully udah punya bayangan kayak apa juga nih ya di lapangan seperti itu aplikasinya. Tapi spesifik ke project kamu nih Jar yang di Makassar. Can you tell us your story with it? Oke. Nah, sekarang kita langsung terbang ke Makassar. Jadi langsung ke proyek di mana yang kemarin kita kerjakan ya teman-teman. Jadi kalau di sini mungkin banyak atau ada beberapa sahabat-sahabat viewers yang orang Makassar gitu. Mungkin Mbak Dita juga nggak tahu ya udah pernah ke sana apa belum. Jadi di sana itu kita membangun GSRW di daerah Pangkep. Nah, Pangkep itu sekitar satu setengah jam sampai 2 jaman dari kota Makassar gitu. Nah, jadi gini, yang terlihat di atas itu, kenapa sih GSRW ini dibangun gitu? Tujuannya apa untuk di proyek ini? Jadi tujuannya ini sebagai perlintasan kereta api. Jadi di bawah jalannya itu nanti ada kereta api. Nah, makanya kita buat jalan untuk melintasi si kereta api itu. Jalannya ini dia tuh merupakan jalan antar desa nih. Jadi penghubung antar desa. Kemudian akan dibangun apa namanya si GSRW ini seperti itu. Untuk tingginya sendiri nih, ini kan sebagai apa ya sketnya ya. Untuk tingginya di sini itu 10 meter. 10 meter lebih dikit lah. Oke. Nah, aku pengen tahu nih Jar sekarang, kan kita udah banyak nih ya project Mm-mm. GSRW ini. Terus apa sih yang membuat this project is very special gitu? Apa Mm-mm. sih tantangan-tantangan yang khusus nih di project ini? Oke, jadi untuk tantangan mungkin ini jadinya lebih ke cerita pengalaman nggak sih Mbak Dita? Jadi Yes. jadi pas ke sana itu saya kan di sana sama tim 10 harian lah ke sana. Nah, ternyata kenapa ini disebut spesial atau berbeda dari proyek-proyek kita yang lain? Jadi untuk GSRW ini tuh tingginya 10 meter lebih dikit. Nah, 10 meter mah biasa aja. Emang kenapa tantangannya? Nah, yang biasanya di proyek lain itu dengan tinggi 10 meter itu jalan apa lebar jalannya juga lebar gitu ya. Nah, di sini itu berbeda. Di sini tuh lebar jalannya 7 meter dan 7 meter itu pada saat saya ke lapangan, pada saat saya survei, ternyata si 5 meter itu jalan rigidnya, jalan yang biasa dilewatin oleh
apa kendaraannya. Nah si 1 meter 2 meternya itu dia tuh 1 meter di sebelah kiri rigidnya, 1 meter lagi jadi sebagai bahu jalannya gitu Mbak Dita. Jadi 7 meter tuh benar-benar dari si luar luar keluar gitu. Nah terus oh iya untuk GSRW Makassar ini sebenarnya bukan yang tertinggi yang pernah kita kerjakan ya. Kalau yang tertinggi kan dulu kita pernah mengerjakan di Medan Binjai itu sekitar 11 meter lebih. Nah, kalau ini mungkin bukan rekor tertinggi, tapi rekor terlangsing. Jadi, yaitu antara lebar sama tingginya, lebih tingginya. Kemudian, nah seperti yang kita lihat di foto ya, itu tuh kanan, kiri, depan, belakang itu sawah. Jadi, si proyek ini tuh memang berada di tengah-tengah sawah yang berarti itu tanahnya tanah lunak nih Mbak Dita. Jadi sebuah tantangan juga nih pas kita ke sana gitu. Kemudian ya pastilah kelihatan ya dari foto gitu. Lahannya juga sempit. Jadi itu sebuah tantangan juga pas kita mengerjakan gitu. Manuver alat beratnya susah. Kemudian pengerjaannya juga terkendala oleh lahan. Nah selain itu waktu yang diberikan juga terbatas gitu. Jadi kan proyek ini tuh memang buru-buru biar bisa segera dilaluin gitu, Mbak. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang pengalamanmu di proyek ini juga, I think one of the exciting things adalah kalau misalnya kita ke lapangan itu biasanya kan kita ke lapangan, oke kita survei, tapi kita pulang lagi dan di Jakarta baru kita mengolah hasil surveinya, melakukan desain kayak gitu ya. Tapi aku dengar-dengar nih kamu spend waktu yang cukup lama nih ya di proyek ini karena kamu sekalian survei, sekalian bahkan sondir langsung di situ ya untuk mencari tahu gimana sih data tanahnya nih yang benar-benar aktual dan juga melakukan desain. Coba ini kayaknya pengalaman yang tak terlupakan juga ya buat kamu ya. Jadi kamu benar-benar be engineer di lapangan dalam arti sebenarnya gitu. Ya waktu itu kan kamu juga tahu ya aku di kantor sempat menghilang gitu sekitar seminggu karena terjebak di Makassar. Gitu. Jadi pas survei di sana itu kan kita memang benar-benar mempunyai minim data gitu yang kita terima. Jadi pas ke sana benar-benar baru lihat area tersebut gitu, baru lihat kondisi. Nah dari situ karena data yang kami terima itu lumayan minim dan data tanah itu dia tuh lumayan jauh dari si titik yang mau kita kerjakan kan kita nggak bisa ya Mbak Dita juga tahu sebagai mau desain gitu kalau datanya minim kan nggak bisa. Nah maka dari situ kita memutuskan nih untuk menyondir 2 titik waktu itu 2 titik dulu dengan bantuan adalah sondir di sana gitu harian nyondir pas hasilnya sudah keluar nih. Nah kita kan nggak mungkin langsung analisa dan menerima data itu mentah-mentah ya Mbak Dita. Jadi kita lihat, kita analisa bareng-bareng sama tim di HO juga, ternyata ada keganjalan nih dari hasil sondir itu. Masa dari 2 sondir itu, padahal jaraknya nggak terlalu jauh itu terdapat keganjalan data. Jadi yang satu itu dia tanah lunaknya cuma sampai 1 meter. Yang satunya lagi dia tanah lunaknya 2 meteran lebih. Nah, itu kan membuat gimana ya? Jadi ragu gitu untuk mendesain selanjutnya. Maka setelah itu kita mengadakan meeting nih meskipun Zoom gitu ya karena waktu itu kan juga masih COVID. Zoom sama konsultan sama kontraktornya. Maka dari itu diputuskan lagi untuk melakukan pengujian tanah sebanyak 8 titik sondir waktu itu karena kan biar cepat juga kalau sondir karena waktunya juga kan di apa namanya cepet-cepetin gitu. Jadi kita melakukan 8 titik sondir Mbak Dita. Oke. Nah, jadi sondir 88-nya itu memang dikerjakan pas kamu di sana gitu ya? Iya betul. Bahkan nih saya sama tim tuh tungguin tuh sampai malam biar kita tuh percaya data yang ditulis itu bener apa enggak sampai malam-malam. Tapi yang asyiknya nih pas di Makassar itu mungkin karena di tengah sawah juga saya juga baru merasakan nih melihat bintang-bintang bertaburan di sana. Mungkin Mbak Dita Sambil kali harus ikut supervisi kali orang ya. sondir ya? Iya betul. Jadi sambil rekreasi jatuhnya diambil happy aja lah. Yes. Nah, Jadi mungkin memang penting banget ya Jar ya ini at least kita itu untuk tahu profil dari soilnya dulu. Mungkin betul. memang susah dan lama kalau kita harus ngebor segala macam. Tapi sondir ini untuk
data permulaan awal memang sangat penting banget ya, apalagi katanya proyek Betul. ini tuh waktunya benar-benar mepet banget gitu ya. Ya, betul. Kadang kita kan mungkin ada, maksudnya yang mengesampingkan data gitu ya. Tapi menurut kami gitu dari tim GeoForce Indonesia, mending kita riweh, ya riweh, maksudnya, riweh dari awal gitu ya Mbak Iya, Dita. iya, Tapi iya. nanti kesannya kita bisa tenang gitu, tidur nggak terpikirkan gitu. Jadi kita lakukan tuh di sana hampir 2 sampai 3 harian lah 8 titik, karena juga jauh, mobilitas alat sondir ke tempatnya aja lumayan lama tuh dulu nungguin. Oke. Nah, speaking of data-data sondir tadi, aku punya datanya di sini. Maybe kamu bisa little bit sharing seperti itu ya. Oke, nah ini Jadi tuh berarti sondir-sondirnya ini ada 4 sisi ya, di iya, sisi iya betul. kiri Jadi dan di sisi kanan. sama-sama 4 gitu biar kita tuh mendapatkan data yang lumayan akurat. Jadi setelah kita dapatkan hasilnya, kemudian kami diskusikan gitu, disimpulkan bahwa memang tanah di sana itu memiliki jenis tanah lempung sampai kedalaman 1,5 meter itu memang lunak, dengan QC-nya cuma sampai 15 kalau nggak salah. Nah kemudian baru tuh dari kedalaman 1,5 udah mendapatkan tanah yang lumayan bagus gitu, agak kepasiran. Kemudian dari 15 meter ke bawah baru kita menemukan tanah yang keras gitu. Nah, saat itu diputuskan, karena setelah dihitung daya dukungnya, dengan tanah lunak itu 1,5 meter masih lunak, jadi kita memutuskan untuk melakukan soil improvement gitu. Soil Oke. improvement. Jadi memang kamu sudah calculate ya bearing capacity-nya kalau Hmm, misalnya dengan tanah yang tanah sawah tadi ya. Karena kan memang sawah terkenal atasnya itu lunak-lunak gitu ya. Tapi memang ya. cukup dangkal biasanya. Nanti memang di Hmm. bawahnya biasanya udah keras-keras kayak gitu ya. Iya, iya. Iya, Jadi betul. akhirnya waktu itu kamu decide, oke, ini harus dilakukan soil improvement gitu ya. Ya. Nah, soil Betul. improvement jenis apa nih akhirnya yang waktu itu dilakukan di site? Oke, nah soil improvement-nya setelah kita selalu mendiskusikannya dengan pihak kontraktor, pihak konsultan juga. Nah, jadi disimpulkan bahwa setelah kita analisa nih menggunakan Plaxis 2 dimensi ya saat itu, mungkin teman-teman sipil kalau di sini ada gitu mungkin tidak asing ya dengan software tersebut. Nah, disimpulkan bahwa karena itu ketinggiannya kan bermacam-macam ya. Jadi sampai dari ketinggian top 8 meter sampai 10 meter itu kita melakukan soil improvement, dengan cara mereplace tanah lunak itu dengan tanah sirtu sedalam 1,5 meter. Kemudian selain ke dalam itu 1,5 meter, kita juga mereplace samping kiri dan kanannya selebar 2,5 meter. Nah, selain di replacement, tentunya kita menggunakan geotextile woven sebagai perkuatan setiap 0,5 meter gitu. Kemudian atasnya kita beri sedikit timbunan ya di slope gitu, seperti terlihat di Seperti ini gambar. ya. Ya, itu sebagai tahanan pasif lah buat panel pertama itu gitu. Nah, tapi untuk improvement tersebut tuh tidak semua, karena kita juga kalau mendesain jangan asal desain oh ini safe, atau kita juga harus memikirkan cost ya. Jadi harusnya efisien, tidak hanya aman, kita juga harus memikirkan terhadap harga gitu. Jadi tidak semua improvement seperti ini dilakukan semuanya. Jadi untuk ketinggian 8 ke bawah itu kita tidak melakukan seperti ini. Kita cuma mereplace bagian bahu jalannya aja 1 meter, yang ke samping 1 meter, tapi ke bawahnya tetap 1,5 meter seperti itu Mbak Dita. Oke, karena memang kalau dilihat juga ini di bawah timbunan ini di bagian sini tuh rigid ya Jar ya. Iya, iya, dan itu Jadi tuh rigid di sudah sini. saya lihat juga kan, di apa namanya Google Earth ya, ternyata jalan tersebut juga sudah berpuluh-puluh tahun gitu digunakan gitu. Jadi insya Allah sudah stabil kalau untuk bagian bawah rigidnya seperti itu. Oke, dan jadi memang panel pertama dan leveling padnya ini berada di bawah level si rigid itu ya Jar Betul. ya Iya, betul di betul. sini. Jadi mepet banget sawah tuh. Jadi si panel pertama tuh kalau sawahnya baru dipanen gitu ya. Jadi itu sejajar tuh airnya. Oke, dan untuk timbunan dari GSRW-nya ini apa Jar? Timbunan saat itu kita menggunakan timbunan sirtu. Nah, ada cerita juga nih pas saat ke sana, karena sebelumnya memang kita belum menentukan tanah timbunannya apa, jadi
saya juga lah sama tim nih langsung tuh ke kuari-kuari. Kita mencari kuari yang terbaik gitu. Kita sempet ke beberapa 2 kuari kalau nggak salah, ada kuari dari sirtu sungai, dari sirtu gunung gitu. Tapi yang digunakan akhirnya sirtu sungai karena friksinya juga lebih lebih tinggi daripada yang gunung. Oke, dan untuk analisanya waktu itu untuk stability-nya kamu juga lihat dengan software Plaxis nih ajar ya? Betul, betul. Ya, untuk analisa kan dengan software Plaxis. Terus, oh iya, itu perkuatannya tadi kan kita udah menjelaskan perkuatan nih. Nah, di Makassar ini kita menggunakan 2 jenis perkuatan. Dua kuat tarik. Jadi yang pertama itu ada yang 100 kN, itu tuh yang 100 kilonewton itu kita pasang di ketinggian 8 sampai 10 meter, tapi di 4 layer pertama paling bawah. Nah, untuk yang ke atasnya sama untuk yang 8 meter ke bawah itu kita pakai 50 kN. Tuh. Kemudian pada Oke. saat running nih, bebannya kita kasih beban lalu lintas itu 15 kPa. Kemudian untuk parameter-parameternya juga sudah disetujui oleh pihak konsultan juga kan ya. Kemudian hasil runningan itu alhamdulillah setelah kita melakukan tadi cara dengan beri placement seperti itu, hasil dari runningan kondisi statiknya itu 1,5. Kemudian kita juga selalu kan memperhitungkan gempa ya Madita. Kebetulan kalau di Makassar itu dia nggak terlalu tinggi gempanya, cuma 0,13 kalau nggak salah. Kemudian kalau dikalikan faktor amplifikasi, karena tanahnya tanah lunak 2,5 sekitar 0,3 gitu. Untuk hasilnya juga 1,3 safety faktornya, jadi masih di atas standar yang diusulkan oleh SNI gitu. Oke, nice banget ya. Jadi memang analisanya Hmm. juga lengkap banget ya waktu itu Iya. sampai lihat kondisi pseudostatiknya gitu ya dengan Hmm. memasukkan PGA-nya. Hmm. Oke, Jadi dulu nah tuh ini kita sorry. Dulu tuh jadi benar-benar kenapa saya nggak pulang-pulang nih selama seminggu, memang tidak boleh pulang sebelum hasilnya itu selesai gitu. Jadi emang menunggu di jadi sana kamu sampai seperti tawanan gitu ya di sana. gitu biar tenang juga karena kan Jakarta Makassar bukan kayak Jakarta Bandung ya. Jadi emang mending di stay di sana. Oke, tapi yang terpenting kan sekarang memang proyeknya ya udah successful ya, udah Oh, hampir selesai alhamdulillah atau udah selesai? udah selesai ini capping dimnya bahkan udah dipasang. Jadi timnya juga sudah balik ke Jakarta mau ke proyek lain. Jadi alhamdulillah sudah terlewati semuanya. Oke, nah sebelum kita bahas ending dari proyeknya, kita kayaknya Hmm. bahas dulu deh ini untuk konstruksinya, Oh, pelaksanaannya dimulai dari step apa, kemudian step apa bisa kamu share ya? boleh, boleh. Oke. Mungkin yang sudah tahu, yang mengikuti live IG yang Pak Jaja yang GSRW udah tahu, tapi tetap saya akan jelaskan bagaimana cara melaksanakannya pas di Makassar. Nah, yang pertama adalah pencetakan panel. Kenapa pencetakan panel pertama di sini? Jadi sambil kita menunggu hasil desain yang tadi yang lumayan lama itu, yang sekitar seminggu lebih itu, tim kita nih, tim konstruksi kita itu tidak diam. Jadi tetap melaksanakan pencetakan panel di area yang terpisah. Kenapa area yang terpisah? Karena kan tadi seperti yang sobat-sobat Geoforce lihat ya, di area yang untuk untuk konstruksi itu kan sangat terbatas ya lahannya. Jadi untuk pencetakan panelnya kita lakukan sekitar 50 meteran dari lokasi gitu. Jadi kita cetak dengan beton K350. Terus kemudian panel-panel yang sudah dicetak itu disimpan dulu di area di stok panel gitu. Dan untuk penyimpanannya pun nggak sembarangan yang ditumpuk-tumpuk gitu teman-teman. Jadi ada caranya juga. Jadi maksimal itu kita 5 tumpuk. Kemudian antar tumpukan satu sama tumpukan lain kita kasih penyangganya biar nggak biar nggak apa sih namanya tabrakan gitulah, biar nggak rusak gitu panelnya. Tetap harus menjaga facingnya itu tetap bagus karena nanti akan ditampilkan seperti itu Mbak Dita. Oke. Hmm. Nah, selanjutnya nih setelah tadi pencetakan panel itu, proses apa lagi nih, Jar?
Oke, kalau pencetakan panel, nah ini mungkin yang berbeda dari yang dulu Pak Jaja jelaskan nih, karena ini tadi proyeknya itu berada di tanah lunak, jadi kita harus melakukan perbaikan tanah dasar yang tadi sudah didesain itu. Untuk pekerjaannya itu dimulai dari menggali ya, menggali tanah yang samping-samping si apa namanya rigid tadi kita gali dan ternyata memang pas gali itu juga muka air tanahnya juga lumayan cukup tinggi ya sekitar 1 meteran juga ya karena itu sawah. Kemudian si airnya itu kita sedot, kemudian kita apa kita sedot, kita vakum ya. Terus kita kasih geotek woven itu yang 50 kain itu, yang gambar di tengah tuh yang putih-putih itu namanya geotek Ini ya. steril woven. Nah, itu yang 50 kain itu yang tadi. Kemudian dikasih timbunan sirtu, kemudian nanti dilipat gitu. Jadi berlapis nanti si geoteknya berlapis sampai 1,5 meter tadi. Itu Mbak Dita. Dan jangan lupa nanti pas ngasih timbunan itu tetap kita padatkan juga biar pokoknya kita harus benar-benar pastikan si tanah dasarnya itu stabil. Oke, jadi udah nggak ada lagi ya becek-becek, air-air, kondisi seperti itu dipastikan udah nggak Iya, ada lagi ya. iya. Karena Oke, jangan sampai ada yang terlewat tuh pas soil improvement langkah-langkah yang terlewat jangan sampai karena itu kan sebuah apa ya fondasinya ya nanti kan GSRW kita yang tinggi itu akan duduk di situ. oke. Nah, tadi setelah pencetakan panel, perbaikan tanah dasar, selanjutnya apa nih, Ja? Nah, setelah perbaikan tanah dasar, barulah kita masuk ke langkah-langkah seperti proyek-proyek yang memang tanah dasarnya sudah stabil nih. Jadi kita lakukan pengecoran leveling pad, kita melakukan pembersihan, kita pasang bekisting. Terus untuk leveling pad ini kita cor di tempat ya, jadi bukan kayak panel lagi, kita cor di tempat. Eh, dan apa sih leveling pad gitu ya? Leveling pad ini sebenarnya sebagai level ya, perata-perata untuk nanti si panel itu duduk. Jadi bukan sebagai fondasi yang memang menopang di atasnya gitu, Mbak Dita. Oke. Next, setelah leveling pad-nya itu tadi sudah dicor ya, kemudian next step-nya apa tuh? Oke. Oh iya, yang tadi itu leveling pad itu ukurannya 50 cm lebarnya, terus tingginya 30 cm ya, teman-teman tadi lupa. Kemudian setelah leveling pad itu semuanya dikerjakan, kita tentunya langsung ke pemasangan panel GSRW. Nah, si panel itu yang tadi sudah kita cetak tuh, yang sudah kita simpan, kita bawa ke lokasi gitu ya untuk pemasangan, untuk peletakannya atau alat berat bantunya nih untuk ini soalnya lumayan berat nih satu panel itu sekitar 700 kilo. Jadi kita membutuhkan alat berat. Kalau nggak pakai ekskavator, kita pakai focal crane seperti di gambar ya. Jadi si panel tersebut itu nanti dijepit, kemudian diletakkan. Dan tentunya harus hati-hati juga dalam peletakan, jangan sampai jatuh atau harus lurus gitu ya. Kemudian untuk panel pertama itu kan nggak ada pegangan tuh. Jadi nanti untuk panel yang satu sama yang lain itu nanti dijepit dulu sementara oleh yang namanya klem gitu. Yang itu tuh yang apa namanya, yang kayak kayu gitu. Ini ya. Gitu. Oke. Oh iya, bawahnya juga kita kasih rubber pad namanya atau karet Untuk biar nggak bantalan gitu langsung ya. biar nggak langsung antar beton sama beton gitu kan. Oke, nah setelah tadi panel pertamanya nih sudah terpasang gitu ya. Apa nih, Jer, step next-nya? Oke, nah setelah panel terpasang, kita langsung nih pasang perkuatannya sih friction tie tadi. Nah, kalau ini kan ini foto-foto ini tuh benar-benar pengerjaan yang di Makassar ya, sobat-sobat GeoForce. Nah, untuk di sini jadi cara pemasangan si friction tie-nya itu jadi si dari panel tadi tuh kita akan ada 2 lapis perkuatan. Nah, nanti dia dikaitkan, kemudian ditarik oleh tim, ditarik banget gitu. Nah, terus kalau yang di Makassar ini nih uniknya, ini baru proyek pertama sih, jadi karena langsing tadi, jadi si friction tie-nya itu dia dari sisi ke sisi gitu, jadi nyambung, nggak terpisah. Kalau yang biasanya kita penjangkarannya misalkan lebarnya 14, kemudian penjangkaran 5 meter kita angkur,
Kalau ini enggak, karena 7 meter, jadi dia dari sisi ke sisi dikaitkan, tarik dikaitkan, pokoknya sampai manteng gitu ya, manteng apa ya? Tegang, Tegang. tegang. Nah, terus itu kok apa ya? Ada yang putih-putih. Nah, kalau di sini itu karena tadi kan ada rigid tuh. Kemudian si apa namanya tempat untuk friction type pertama itu ada di elevasinya agak rendah dari rigid. Jadi kita kasih geotekstil. Kalau ini non-woven sih. Jadi tujuannya agar si friction tie tadi tidak ngegesek ke langsung ke rigidnya itu sebenarnya. Kemudian udah deh, tarik pokoknya harus benar-benar tegang. Oke, jadi itu kuncinya ya sebetulnya dari perkuatannya Hmm, itu harus tegang when it comes to iya, geosynthetics betul. gitu ya. Untuk apabila untuk menjadi perkuatan pokoknya. Ya. Oke, next-nya apa nih Jar? Nah, next-nya yang nggak kalah penting juga nih ini masalah timbunan. Jadi setelah friction tie-nya tadi dipasang, kemudian kita menggelar timbunan. Jadi sisir tuh yang tadi sudah dibawa di kuari yang lumayan jauh itu kita gelar di area yang sudah siap, digelar. Setelah digelar, kita lakukan pemadatan. Nah, di sini pemadatannya juga merupakan kunci dari si GSRW ini agar berdiri tetap kokoh gitu. Pemadatannya kita lakukan menggunakan vibro roller. Kemudian untuk yang pinggir-pinggir dekat panelnya itu karena tidak bisa menggunakan vibro roller, jadi kita menggunakan stamper gitu. Nah, tentunya jangan lupa habis kita padatin, kita tetap harus menguji kepadatan. Oke. Itu Mbak Dita. Oke, I think itu semua step by step-nya nih ya. Tapi mungkin kita bisa share nih ya foto kondisi sekarangnya ke Sobat Geoforce seperti ini ya Jar ya. Nah, ini itu jadi sebenarnya setelah semua yang tadi langkah-langkahnya itu tinggal diulangi aja sih ke yang kalau udah dipadetin kita pasang lagi friction tie, kemudian tentunya dengan bebarengan dengan panelnya ya. Nah, ini yang di Makassar itu karena terlihat tinggi, jadi untuk perbandingannya itu ada orang-orang tuh di bawah kelihatan kecil sekali karena tinggi banget, terus di atas juga kelihatan kecil. Jadi kalau sudah berdiri kokoh gini tuh kan enak ya Mbak Dita dipandangnya. Nah ini, jadi si GSR itu memang mempunyai estetika yang tinggi dibandingkan dengan beton-beton lain yang polosan gitu. Jadi terlihat sangat rapi ya seperti puzzle yang dipasang, yang di apa namanya disusun gitu. Jadi ya bagus lah. Oke. Dan ada juga nih ya Ada foto lagi. dari hasil drone nih ya Jar ya. Nah, kalau ini dilihat kita dari atas. Nah, kebetulan waktu tim kita ngedrone ke sana memang belum selesai ya yang area sananya. Kalau sekarang sudah selesai, tapi belum ada foto yang di atas gitu. Jadi ini sebagai gambaran kalau dilihat dari atas memang terlihatnya di samping kiri, kanan itu sawah, kemudian ada bangunan menjulang tinggi yang nantinya akan dilewatin apa namanya kendaraan-kendaraan sekalian melihat pemandangan ya jadinya di ketinggian gitu terlihat sangat kokoh dan estetik ya mungkin estetik sebenarnya juga si Geoforce ini itu dia memiliki GSRW itu nggak cuma satu tipe Mbak Dita jadi teman-teman Geoforce nih mungkin kalau yang udah pernah di Jakarta nih yang ada di apa namanya Desari ya Desari itu bintang ya kalau nggak salah polos deh kalau Desari polos ada yang apa namanya bintang juga kita bentuknya tuh Ya. yang bintang mungkin Jadi itu kalau memang decision dari kliennya ya yang memang bisa ya memilih gitu. jadi tidak hanya sebagai Oke. perkuatan tapi juga tidak hanya sebagai dinding penahan tanah tapi juga ada estetikanya bisa buat foto-foto mungkin untuk anak-anak zaman sekarang buat OOTD. Aku ada satu foto terakhir nih ya Jar ya. Ini kayak Nah, background Windows XP ya. iya. Tapi ini sebenarnya ini sebenarnya awannya sudah cukup mendukung, terus kemudian GSRW-nya sudah berdiri kokoh, tapi sayangnya ini kayaknya diambilnya sama HP nih, jadi kurang bagus juga, tapi bagus di sana tuh memang langitnya tuh benar-benar sebiru itu, saking bagusnya, saya juga takjub karena Kayak tapi benteng meskipun ini ya. kayak benteng Takeshi ya gitu.
Bagus banget gitu. Jadi inilah yang sesuai dengan judul mungkin kenapa di apa namanya dinamakan estetika gitu. Gitu. Jadi Jadi sebetulnya ngembangin. kamu waktu itu sambil kerja, sebetulnya sambil healing ya. Iya, betul. Bahkan ya setelah selesai desain aku jadi cerita. Setelah selesai desain ya sebelum kembali ke Jakarta melihat banyak kendaraan yang pusing kadang-kadang ya kita sempat jalan-jalan dulu ke Ramang-Ramang. Mungkin Mbak Dita kayaknya harus ke sana di kita kapan-kapan ke sana sambil Let's go. menikmati melewati GSRW yang sudah kita pasang gitu. Ke Ramang-Ramang namanya itu kita naik perahu, terus samping kanan kirinya hijau, kemudian danau gitu kayak rawa-rawa bagus banget pokoknya. Banyak tebing-tebing. Mungkin Oke. orang Makassar sini, pokoknya bagus banget. Gak bisa berkata-kata. Oke, I think it was a really nice experience ya, Jar. Jadi memang valuable banget gitu ya. Kamu waktu itu mungkin memang rasanya kepanasan atau juga kecapean, tapi itu semua sebetulnya terbayar ya. Kalau udah Terbayar. lihat proyeknya tuh udah jadi. It's always like that gak Alhamdulillah, sih? senang banget. Alhamdulillah. Mudah-mudahan akan banyak proyek-proyek yang seperti ini juga kan lebih bagus gitu. Jadi kita juga sering jalan-jalan nggak sih Mbak Dita nanti? Selain Iya, berpusing-pusing dahulu, tapi kan nanti ada jalan-jalan, ada wisata kuliner. Wisata kuliner juga. Mbak Dita udah pernah ke yes. Makassar belum sih Mbak Dita? Belum nih, makanya looking forward banget. Iya, oke. Nanti kita makan coto Makassar ya di sana. Oke. Nah, maybe kita sambil lihat-lihat komen dan juga questions nih aja ya dari sobat-sobat Mm-mm. Geoforce yang benar-benar dari awal kamu ngomong aja tuh udah ada loh yang nanya ya. Jadi memang Wow, se-excited itu nih ya sobat-sobat Geoforce bahkan semua belum kayaknya juga diungkapkan ya. belum diungkapkan apa itu Ajaib surprise-nya, dong. tapi kayaknya udah pada do their own research nih ya. Ah, ah. Oke. Nanti Mbak Dita Oke. boleh bantu jawab belum Mbak Dita? Oke, siap-siap ya. Pada banyak Ya. banget nih Jar yang komen, wah kelihatannya kokoh banget ya Kak, kuat Hmm. banget ya, kayak gitu. Memang kita nggak mau desain dan konstruk sesuatu yang kaleng-kaleng ya, tentunya harus Iya, yang memang betul betul. high quality dong, kayak Iya, gitu. betul. Nah, Betul ini ada betul. yang bertanya nih Jar. Aku baca Hmm. yang di kolom komen dulu ya pertanyaannya dari Boleh boleh. Angela Cikitita. Apakah GSRW ini bisa dipasang di maybe maksudnya semua kondisi tanah ya? Dan seberapa kuat dan daya tahannya. Mungkin kalau berbicara tentang kuat dan daya dukung gitu ya, kita Hmm, bilangnya hmm. kalau di konstruksi geoteknik itu memang kita harus hitung sih ya semuanya ya. Iya, Jadi harus betul punya betul. Nah, data, harus ya, dihitung. Kita betul. nggak bisa kayak Cenayang nih ya, yang Hmm. ngelihat Betul betul. kondisinya aja terus bisa nebak 20 meter ke Hmm. bawah lapisannya kayak apa, kayak Kasar gitu ya ya. itu kayaknya kalau bisa kayak gitu. Ya, jadi kalau dikatakan bisa di mana saja ya kita tetap harus punya data ya. Tetap kayak tadi punya data. Kalau kita belum punya data ya kita mengambil data gitu saat itu juga. Kita jangan sampai mendesain tanpa ada data gitu. Ya nanti kalau misalnya tadi kan ketahuan tuh seperti tadi yang 1,5 meter ternyata tanahnya lunak terus daya dukungnya nggak bisa gitu ya. Kita lakukan soil improvement seperti itu. Kita mencari cara bagaimana agar si GSR itu bisa berdiri seperti itu. Oke. Dan itu tadi juga ada beberapa orang yang kayaknya tuh dari Makassar juga dan bahkan ada yang hometownnya itu memang di Pangkep ini. Jadi katanya tadi, Oh aduh excited iya, banget nanti kalau pulang kampung pengen lihat struktur iya GSRW harus ini ya. merasakan terus nanti review dong di tag Geoforce Indonesia gitu ya. Di foto Iya di situ bisa boleh banget. tahu. Mm-mm. Oke. Nah, tadi juga pada saat kamu lagi awal-awal jelasin tentang struktur GSRW-nya ini juga ada yang nanya nih dari IKDDP, izin bertanya Bu Fajar, apakah friction belt saling mengikat antara dua sisi? Dan jadi sebelum kamu review, sebetulnya udah Mm. ada yang nanya nih dan mungkin menebak kali ya dengan ketinggian Iya. setinggi itu dan lebarnya yang memang cukup kecil gitu ya. Jadi memang dia hanya Mm. 0,7 H gitu Pasti. ya. Ah, Apakah itu diikat kedua sisinya dan benar banget nih ya. Jadi memang sebelum betul kamu betul. review ada yang udah bertanya Jar sebetulnya tadi. Keren sih. Iya iya betul. Jadi seperti yang tadi dilihat di gambar ya, berbeda sama proyek-proyek yang sebelumnya yang biasanya itu GSR itu lebar gitu kayak di jalan tol itu kan lebar gitu. Jadi kita leluasa buat masangnya. Memang kalau di sini tuh
saling mengikat gitu. Jadi dari sisi satu sampai sisi lainnya itu mengikat gitu untuk gentengnya. Makanya tadi ketika dipasang nih harus hati-hati jangan sampai ngelawer apa ya, ngendor gitu. Jadi tegang Iya. gitu. Makanya itu kuatannya di situ. Tuh, bahkan kayaknya sebenarnya kalau lebar jalan itu sebenarnya bukan 7 meter deh kalau sudah jadi. Karena 7 meter itu dari luar keluar, mungkin Hmm. kalau di dalamnya Iya. 6 meter lebih kali ya. Soalnya kemarin katanya dari tim lapangan nih, kalau truk udah ada tuh yang ke atas. Nah, kalau untuk kayak truk molen nggak bisa tuh dia berpapasan sama apa namanya sama mobil lainnya di depan. Yang kita harus satu-satu nanti. Oke. Oke, langsung aja aku ambil pertanyaan dari question box. Yang Ah, pertama dari Anna FZ. Halo Bu, terkait sabuk perkuatan setinggi 10 meter itu apakah panjang dan lebar ini mempengaruhi? Ayo. oke. Terkait perkuatan tinggi 10 meter, apakah panjang dan lebar mempengaruhi? Iya tentu, karena gini, kalau apa namanya si GSR-nya tinggi, biasanya kan kita membutuhkan apa namanya si penjangkaran yang panjang dengan kuat tarik yang sekian. Nah, untuk kondisi di sini karena memang lebarnya nggak bisa dilebarin lagi nih pada saat itu kita nawar-nawar untuk Pak lebarin dong jalannya biar nggak terlalu menyeramkan gitu kan pada awalnya ternyata memang tidak bisa dan pas dihitung kita tentu menghitung tuh bagaimana stabilitas internalnya jadi kita harus apa namanya mengetahui juga nanti itu kuat tariknya cukup atau enggak kemudian cabutnya cukup atau enggak kemudian dari segi apa namanya eksternalnya daya dukungnya bisa kemudian stabilitas globalnya gulingnya gitu lateralnya jadi memang ada tahapan-tahapan yang memang harus kita apa namanya kita lakukan sesuai dengan SNI yang sudah tercantum gitu. Oke. Itu. Okay. Next, dari Almas Tias NS, faktor-faktor apa aja sih yang harus diperhitungkan nih pada saat kita desain GSRW? Nah, iya, yang barusan baru saya katakan. Jadi selain faktor-faktor tadi ya gempa, terus jadi sebelum ngeplaksis itu tadi ngeplaksis kita juga menghitung apa namanya potensi-potensi kegagalan gitu. Baik itu kegagalan internal seperti tadi yang apa namanya si perkuatannya, kuat tariknya cukup atau enggak. Kemudian pas cabutnya cukup atau enggak. Kemudian untuk eksternalnya nih gairah telar pada dasarnya. Kemudian apa namanya momen gulingnya. Kemudian daya dukungnya. Terus stabilitas global itu yang tadi kita running di Plaksis gitu. Dia ke perilaku si konstruksi itu ke kanan atau kirinya seperti apa. Jadi kita analisa juga gitu semuanya. Oke. Okay. Selanjutnya dari Yati Suburiyatni 10, dari segi pemasangan dan perawatannya apakah lebih simpel dan lebih praktis daripada metode lain? Mungkin kamu juga bisa jelasinnya dari dari aspek di mana tadi kamu cerita orang lapangan ya bisa ibaratnya curi start duluan nih ya. Betul, Karena betul, betul. kan nggak di situ ya ibaratnya kita nggak karena kita udah Langsung precast desain. kita bisa di tempat lain gitu ya Betul, betul. Ya, dan bisa betul. Jadi paralel. lebih simpel, lebih simpel. Terus perawatannya juga untuk finishingnya juga kan udah bagus ya. Jadi paling kita tinggal membersihkan kotoran-kotoran yang tadi ada tanahnya gitu. Ya, lebih simpel sih menurutku. Lebih cepat juga kayaknya karena kita kan tadi sudah dapet si panelnya tuh. Terus kemudian tinggal pasang kayak gitu. Jadi nggak yang ribet harus apa namanya kayak file gitu kan lumayan ya dari waktu juga dan harga juga tentunya kan ini lebih praktis deh kayaknya. Yes, dan juga memang kebutuhan alat beratnya ini juga Nah, nggak betul. semasif kalau misalnya kita pakai beton full yang gede, nggak, karena kita kan seperti puzzle gitu ya, jadi Iya bisa betul. Iya, dibawanya juga lebih apalagi di mudah. area yang seperti ini kan Mbak Dita. Jadi cuma sempit ya kalau harus membutuhkan alat yang besar gitu kan susah juga nanti kendaraan yang lalu lalangnya malah susah. Yes, oke. Okay. Nah, ada yang nanya nih dari nggak bisa di-share. Mungkin di protect kali beliau ini. Hmm. Okay, let me see another question.
Ayo dong pada nanya. Siapa tahu dapat OVO. Ini dapat OVO ya Ih, nanti kalau ada iya, pemenangnya justru juga. karena ini pertanyaannya banyak banget, Jar. Jadi Jadi aku, bingung ya. iya, Mungkin yang nanti pertanyaannya apa namanya belum kejawab bisa ini kali ya komen di iklan tadi atau di DM GeForce-nya mungkin nanti teman-teman eh Mbak Dita atau nanti saya atau nanti teman-teman yang lain juga bisa jawab insya Allah. Kalau masih oke, penasaran next. harus penasaran sih tapi. Yes, next nih Jar dari Mona Carolina Tambah. Untuk pengerjaan JSRW ini lebih sulit di tanah lempung atau tanah berpasir, Kak? Mungkin juga maksudnya kita bisa ngomongin dari aspek timbunan kali ya, Jar ya? Oh iya untuk timbunan kali ya. Sebenarnya ini maksudnya untuk isian GSRW gitu maksudnya. Iya, mungkin. Oh iya. Sebenarnya sangat 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 disarankan memakai sirtu. Kenapa? Karena sirtu itu kan selain friksinya yang tinggi, itu juga mempercepat dan mempermudah pada saat pengerjaan. Kenapa? Mungkin misalnya hujan. Kalau misalnya tanah biasa itu kita harus menunggu kering, terus nanti pas dipadetin itu lama mencapai kepadatan yang diinginkan. Kalau sirtu kan dia apa namanya nggak yang ngecembeng air gitu loh Mbak Dita. Jadi sangat disarankan memang sirtu. Tapi sebenarnya untuk tanah merah pun bisa aja, tapi nggak sembarangan tanah merah juga. Jadi kita juga ada spesifikasinya yang tentunya yang friksinya masuk, itu nggak yang tanah berlumpur apa atau tanah apapun bisa dijadikan isian GSRW gitu. Oke. Gitu. Next question. Hmm, oke. Dari, oh, jadi memang ada beberapa yang pertanyaannya itu nggak bisa aku show, tapi aku mungkin bacain Kenapa aja itu? kali ya. Ah. Dari Itsnita 26, Kak Fajar, apakah GSRW hanya untuk penahan jalan rel kereta api aja? Oh, tidak dong tentunya. GSRU itu kan sebenarnya dinding penahan tanah. Jadi bisa buat apa aja. Enggak buat apa aja, maksudnya enggak cuma untuk kereta api gitu. Buat apa namanya? Jalan tol tuh bisa tuh samping-sampingnya biar kalau misalnya biar tambah estetik gitu. Itu kita bisa menggunakan GSRW juga tuh. Enggak cuma perlintasan kereta api. Next. Mungkin juga mesti di take into account bahwa ini bisanya untuk area-area yang timbunan ya, gitu ya, Oh iya, iya, iya. bukan galian. Ya, untuk timbunan. Karena kan kita nanti ada perkuatannya itu, jadi area timbunan saja. Oke. Mungkin aku mau cari-cari di comment section lagi. Kalau yang akunnya di private itu emang nggak bisa ditampilin yang baik. Mungkin nggak bisa, soalnya ada beberapa tadi yang accountnya itu aku pencet pertanyaannya tapi tulisannya response cannot be shown gitu. Hmm, Mungkin teman-teman kalau mau di show nanti next ya. time kalau misalnya di protect di unprotect dulu Mm-mm. gitu. Siapa tahu gitu kan kalau di show kan ada yang lihat Instagramnya apa gitu, ada yang ngefollow. I see, I see. Dari, nah ini salah satu yang aku tadi nggak bisa show, tapi mungkin pertanyaan ini juga sebetulnya bisa mengacu ke pengalaman kamu di GSRW, tapi mungkin bukan di project ini. Dari Apa tuh? Tofi.s, GSRW di daerah rawan gempa tuh bisa nggak, Kak? Nah, kayaknya kamu DSRW di punya daerah rawan pengalaman gempa. banget nih, Jar, tentang hal ini. Oke, ada. Ada jadi mungkin kalau yang dulu-dulu nih kita pernah mengerjakan di Aceh. Di Aceh itu kan waktu itu ada di Aceh itu tingginya sekitar 9 meter kalau nggak salah. Kemudian ada gempa tuh tahun berapa ya Mbak Dita lupa ada gempa dan alhamdulillah itu karena memang desainnya kita perhitungkan gempanya, jadi pada saat gempa itu nggak kenapa-napa. Jadi tetap Alhamdulillah berdiri ya. kokoh, alhamdulillah. Kemudian
ini baru selesai juga nih proyeknya. Mungkin di sini teman-teman Jogja gitu ya, yang tahu orang apa namanya daerah apa namanya Kretek. Kretek itu Bantul. Bantul di dekat pantai Depok atau pantai Parangtritis itu. Kita baru selesai tuh bangun di sana. Bahkan di situ kan gempanya juga lumayan besar ya, sekitar 0,4 apa sampai 0,5 gitu. Nah, dan di situ tuh bahkan kita masangnya di daerah sesar. Bayangkan sesar opak itu kan tidak, kalau namanya sesar kan kita tidak tahu ya kapan terjadinya, terus nanti besarnya seperti apa, tapi kita bangun GSRW di situ eh dan tetap berdiri gitu ya. Tapi dan pun nanti amit-amitnya kalau misalnya si sesar itu bergerak nih, kalau sistem GSRW ini tuh akan lebih mudah memperbaikinya. Kenapa? Karena si GSRW kita kan berbentuknya puzzle ya. Dan apa namanya? Tidak selalu keterkaitan. Jadi nanti kita tinggal repair aja yang bagian yang rusaknya gitu. Jadi nggak usah bongkar semua. Jadi insya Allah bisa. Karena kita kan meskipun berapapun apa namanya gempanya gitu, eh, gempanya kita akan masukkan ke dalam analisa tadi. Jadi desainnya juga akan menyesuaikan gempa. Gitu. Oke. Kita lihat lagi. Juga ya ternyata. What a beautiful masterpiece. Keren Kak Fajar. Ada yang komen kayak gitu nih tadi. Wow. Gimana? Oke, kita lihat Mungkin lagi. teman-teman di sini juga kalau ada teman-temannya yang belum tahu Geoforce, ini aja follow kita. Sering banget loh ngadain kayak gini ya Mbak Dita. Belajar gitu daripada nonton Netflix mulu, mungkin 1 jam buat menambah ilmu. Dan siapa tahu Ya. menang UFO, kan Yes, of course. lumayan. Maybe ini pertanyaan terakhir ya dari Devan Ardi 21. Uji ketahanannya itu melalui konsep apa ya Mbak? Idealnya berapa? Mungkin ini maksudnya pengujian materialnya nih ya. Nah, sebelum kita tuh taruh material itu di lapangan, apakah memang ada pengujiannya atau kita main kirim-kirim material aja gitu, Jar? Oh, tentunya pasti dong ada pengujiannya, baik itu dari apa namanya kuat tariknya. Kita kan pasti akan melampirkan hasil ujinya tuh ke kontraktornya, biar tahu ini memang sudah diuji dan kekuatannya sekian. Kemudian untuk betonnya, ketika kita ngecor di lapangan gitu kan ada uji selam juga di tempat gitu. Jadi memang nggak sembarangan asal kirim gitu. Misalnya butuhnya 50 terus kita asal kirim aja terus nggak diuji lagi, nggak. Kita tetap menguji. Itu. Jadi kalau Jadi memang tidak. kayak selamnya juga nggak masuk, ya memang harus Ya, diganti ya, kayak gitu. betul. Bahkan timbunan pun nih, Sirtu, kalau misalnya tidak sesuai spesifikasi gitu, terus batunya yang datang itu besar-besar, kita nolak kok. Jadi nggak mau, yang nganterin truk tuh kita tolak, suruh pulang lagi, suruh ganti lagi. Karena tidak Yes. sesuai. Jadi memang kita juga biasa koordinasi ya dengan Hmm, site engineer, site manager di lapangan kalau misalnya betul. ada tanah ataupun sirtu baru datang Hmm, seperti ini nih Mbak kondisinya. Jadi dimasukin biasanya ke botol aqua terus dikocok biar kita hmm, bisa lihat berapa persen ya, sih kira-kira sand, silt, dan clay-nya kayak gitu ya, perkiraan seperti itu. betul. Ya, betul. Okay, so I think that's all that we can give for now kayak gitu ya. I hope Hmm, next session nih kamu bakal bawain project-project kamu yang lain yang awesome. Kamu juga banyak ngerjain project lain ya, Jar. Ada geoframe, ada PVD. Mungkin next session hmm. kamu bisa share project-project kamu yang juga banyak tantangan tersendirinya itu ya. Siap, siap, siap. Okay, so maybe to close this session, mungkin kamu bisa kasih kata-kata penutup nih, Jar, dan say thank you to our viewers. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah mantengin kita dari awal sampai akhir. Terus jangan lupa juga share ke teman-temannya atau ajak-ajak temannya buat nonton, buat dapat ilmu seperti itu. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dimanapun berada, tetap jaga kesehatan dan selamat malam. Selamat ketemu lagi. Thank you Thank juga you, Mbak Dita. Fajar.
Thank you so much for joining me. Okay, so that's all, Sobat GeoForce. Kita ketemu ya di session-session lainnya dan juga jangan lupa nih untuk stay tune nanti lihat pengumuman siapa nih yang memenangkan OVO Cash 300.000 untuk 3 orang. So, that's all from me, Dita, as your host signing out. Bye!